Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian mengenai pungutan parkir ilegal di lingkungan kampus UPI Bandung, analisis hukum dan solusi administratif. Pertama, kasus ini berawal dari adanya oknum non-UPI yang memungut uang parkir secara ilegal di area Taman Partere, tepatnya dekat kawasan Isola. Oknum ini sempat menggunakan atribut berlogo UPI sehingga banyak mahasiswa tertipu dan mengira itu adalah petugas resmi. Setelah ditelusuri, praktik pungutan ini tidak memiliki dasar kebijakan kampus, tidak ada SK dan tidak ada otoritas resmi. Setelah mendapat teguran dari pihak ketiga, oknum tersebut tidak lagi terlihat. Hal ini sejalan dengan komitmen UPI sebagai zona integritas yang menolak segala bentuk pungutan liar. Dari sisi hukum nasional, pungutan liar jelas merupakan tindakan yang dilarang. UU Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 memasukkan pungli sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli menunjukkan bahwa pemerintah memandang pungli sebagai masalah serius yang harus diberantas. Bahkan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 melarang keras pungutan tidak resmi di institusi pendidikan. Jadi, secara hukum, praktik pungutan parkir ilegal ini melanggar aturan baik secara pidana maupun administratif. Ketika dianalisis dari perspektif fungsi hukum, ada 3 poin utama yang terganggu. Pertama, fungsi penitipan sosial. Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum melanggar prinsip legalitas. Kedua, fungsi perlindungan konsumen. Mahasiswa sebagai pengguna layanan parkir tidak mendapatkan kepastian tarif, tidak mendapat karcis, bahkan berpotensi mengalami intimidasi. Ketiga, fungsi akuntabilitas administratif. Kampus perlu memastikan pengawasan dan regulasi yang jelas agar praktik ilegal seperti ini tidak terulang. Namun dalam praktiknya ada beberapa faktor penghambat penegak hukum, yaitu keterbatasan pengawasan ketiga, tidak adanya regulasi tertulis mengenai mekanisme parkir kampus, budaya mahasiswa yang jarang melapor, serta faktor sosial ekonomi dari oknum pemungut yang terkadang memiliki hubungan dengan masyarakat sekitar. Semua ini membuat penanganan tidak bisa dilakukan secara instan. Saya juga melakukan perbandingan dengan praktik internasional. Di Eropa dan Jepang, pungutan parkir ilegal hampir tidak ditemukan karena sistem parkirnya sangat terstruktur, hanya dapat dikelola oleh pihak resmi, dan penegakan hukumnya sangat tegas. Pembayaran kepada orang yang tidak berwenang dianggap tidak sah. Di Indonesia sendiri, kasus seperti ini juga pernah ditindak oleh saber pungli seperti di Yogyakarta ketika juru parkir ilegal memungut tarif lebih tinggi dari tarif resmi. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi utama yang saya ajukan. Pertama, UPI perlu menerbitkan regulasi internal atau SK resmi yang mengatur sistem parkir secara jelas, termasuk siapa yang berhak memungut dan berapa tarifnya atau bahkan tidak ada sama sekali. Kedua, kampus perlu memperkuat pengawasan dan SOP pelaporan sehingga mahasiswa dapat melapor tanpa rasa takut. Ketiga, kampus dapat bekerja sama dengan Satpol PP, kepolisian dan Dishub untuk menindak pungli jika ditemukan unsur pemerasan. Keempat, penting adanya literasi hukum bagi mahasiswa agar mereka paham bahwa pungli bukan hanya sekedar uang kecil, tetapi tindakan yang merusak tata kelola kampus. Kelima, pemberian sanksi administratif bagi oknum pemungut dan sekaligus membuka kemungkinan pembinaan bagi mereka jika nantinya ingin bekerja sama secara legal di lingkungan kampus. Sebagai kesimpulan, kasus pungutan parkir ilegal di lingkungan UPI bukan hanya soal uang parkir, tetapi menggambarkan masalah struktural mulai dari lemahnya regulasi, kurangnya pengawasan hingga rendahnya kesadaran hukum mahasiswa. Dengan memperbaiki sistem hukum kampus, memperkuat pengawasan, serta membangun kesadaran sivitas akademika, UPI dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan berintegritas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.